Gimana? Udah siap? Salah satu unsur penting dalam pemilu adalah keberadaan logistik pemilu. Pemilu tanpa ada itu maka tidak akan bisa terlaksana. Teman-teman pengawas pemilu sudah bekerja keras untuk melakukan pengawasan pencegahan. Disinilah kemudian ditemukan cerita-cerita menarik. Berikut adalah cerita-cerita hasil pengawasan pemilu di 2024 yang dilakukan oleh teman-teman pengawas pemilu di Jawa Tengah. Untuk Kabupaten Cilacap ini, pengiriman logistik itu menggunakan jalur darat dan jalur laut. Misalnya kita itu mengirim logistik ke kampung laut, itu harus melewati lautan, yaitu dengan menggunakan kapal compreng. Kalau di Cilacap harus menyeberang laut, di Brebes ada satu desa yang aksesnya harus menyeberang sungai, dan kebetulan sungai ini Sungai Pemali, sungai yang terbesar di Brebes. Jika memakai perahu compreng itu sangat rawan sekali. Kenapa? Karena kapal compreng itu kecil, yang dimana itu nanti logistiknya itu bisa basah terkena air. Untuk itu kami juga merekomendasikan agar logistik itu harus dibungkus rapi dengan kantong plastik. Dan yang menjaga pun di situ harus benar-benar menjaga agar kotak suara itu tidak doyong. Kemudian kerawanan lain itu pada saat distribusi logistik ini harus menyusuri jalan setapak yang melewati hutan. Ada satu desa di Kabupaten Banjarnegara yang benar-benar akses jalan masuknya itu terputus total, sehingga desa itu terisolir, dan karena itu tertimbun tanah longsor sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kabupaten Batang di wilayah selatan, seperti halnya di Kabupaten Banjarnegara, di beberapa minggu sebelum hari H, ini terjadi longsoran. Dan longsoran itu menutup satu-satunya akses yang menuju ke Pedukuhan Gunung Alang. Dan karena itu tertimbun tanah longsor, sehingga satu-satunya jalan untuk logistik bisa sampai ke tempat pemungutan suara melalui PPS, itu harus ditandu. Agar pada saat pemilihan, nantinya logistik bisa jalan dan bisa beraktivitas seperti biasa, terutama tidak mengganggu jalannya pemilihan pemilu di 2024. Wonogiri memiliki letak geografis yang cukup luas, jalan yang berkelok-kelok dan naik turun. Di suatu hari kami Bawaslu Kabupaten Wonogiri menerima laporan ada bahwasanya kecelakaan pendistribusian di wilayah timur, dan kami dengan jajaran langsung menuju lokasi untuk memastikan kotak suara dan logistik yang ada di dalam truk benar-benar aman, dan sampai sana masih terbungkus plastik dan hanya berubah posisi. Cerita kami mungkin hampir sama dengan kejadian yang ada di Kabupaten Wonogiri. Jadi ada truk pembawa surat suara dari PT Temprina untuk DPRD Kabupaten Magelang yang tergelincir di wilayah kami, yaitu di wilayah Kalimalang, Kecamatan Jambu. Ternyata pas sampai di tempat, kami melihat banyak sekali kotak-kotak surat suara yang berserakan baik di atas
jalan ataupun di bawah bareng sama truknya yang tergelincir itu. Setelah itu kami berkoordinasi dengan petugas-petugas di sana dari jajaran kabupaten, kecamatan untuk mencepakati segera mengundang pihak-pihak terkait untuk mendatangkan truk untuk melanjutkan distribusi. Fokus kami pengawasan itu kami memastikan kalau misalkan kotak-kotak suara itu harus aman. Jadi aman dari pihak-pihak luar karena kebetulan di situ banyak sekali masyarakat yang menonton kecelakaan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh teman dari Kabupaten Semarang tadi, bahwa dampak atau akibat dari tergulingnya kendaraan pengangkut surat suara yang masuk ke gudang KPU Kabupaten Magelang adalah keterlambatan kedatangan surat suara DPRD Kabupaten Magelang, khususnya Dapil 1 dan 6. Kebetulan kan di PT Temrinanya juga langsung mengarahkan orang untuk mengamankan ya, itu disegel lagi untuk membawa surat-surat suara itu balik ke percetakannya atau balik ke pabriknya. Setelah terjadi musibah, sejumlah surat suara yang tercecer kemudian di sana dihitung dan kemudian dipilah, yang rusak dimusnahkan, kemudian diproduksi lagi penggantinya, baru dilakukan packing lagi secara rapi dan kembali dikirimkan ke Kabupaten Magelang. Evakuasi ini berjalan cepat, lancar dan aman sehingga keterlambatan pengiriman logistik ke Kabupaten Magelang tidak terlalu panjang. Dengan adanya kecelakaan tersebut, supaya tidak terulang, menyarankan dan menghimbau kepada petugas dan pihak-pihak terkait untuk mengecek kembali armada yang layak serta driver yang menguasai medan, karena barang negara ini ataupun logistik ini sangat penting dalam proses pemilu. Musim hujan menjadi tantangan tersendiri untuk pengelolaan logistik. Kebetulan di Kabupaten Pemalang pada saat sortir dan lipat itu terjadi hujan yang sangat lebat disertai dengan angin yang kencang sehingga mengakibatkan atap gudang logistik itu terjadi kebocoran. Jadi memang benar hujan menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Kami di Kabupaten Tegal mengalami peristiwa yaitu basahnya kotak suara dan surat suara. Sehingga pada saat itu dengan suasana yang gelap karena sudah masuk jam 5, sedikit ada kepanikan dari para petugas. Untuk apa? Untuk menyelamatkan surat suara. Kebetulan satu tempat itu yang kena bocor, itu saya perkirakan ada sekitar 500 surat suara. Kami juga heran terkait dengan basahnya surat suara di armada pembawa logistik ini, karena armada itu sudah dilengkapi dengan keamanan berupa terpal, kemudian dus pembawa surat suara juga sudah dilapisi oleh plastik pengaman, tetapi surat suara di dalam dus masih basah. Kepanikan kami di Kabupaten Pekalongan justru terjadi pada masa-masa genting. Pada saat malam sebelum hari pemilihan kami mendapatkan laporan bahwa terdapat beberapa kotak suara
yang basah. Nah, ada 4 tempat pemungutan suara di wilayah Kabupaten Sukoharjo itu yang roboh karena diterpa angin pada sore hari itu. Yang rencana besoknya itu akan digunakan sebagai tempat pemungutan suara. Setelah itu kami meminta kepada pengawas di tingkat kecamatan untuk melakukan inventarisir dan akhirnya ditemukan terdapat 11 kotak suara yang basah dan itu tersebar di 4 TPS di dalam satu desa. Bawaslu melakukan koordinasi cepat dengan jajaran pihak kecamatan dan kelurahan desa serta pengawas TPS untuk segera menginformasikan kepada KPPS setempat memperbaiki tempat pemungutan suara dengan harapan agar besoknya pada proses pemungutan suara itu tidak terkendala dan bisa dilaksanakan dengan baik. Ribuan logistik pemilu di gudang KPU Demak rusak akibat terendam banjir. Bahkan tidak sedikit lembaran rekapitulasi. Kalau teman-teman kabupaten lain bercerita sebelum pemungutan suara, di kami di Kabupaten Demak justru kita akan bercerita setelah pemungutan suara. Secara geografis Demak termasuk dataran rendah. Nah, pada waktu 4 hari setelah pencoblosan itu kita dapat kiriman banjir dari atas. Sehingga di pikiran kami bagaimana cara menyelamatkan kotak suara di gudang yang memang sudah tergenang. Masalahnya tidak sampai di situ saja. Truk untuk mengevakuasi logistik yang kebanjiran tidak bisa masuk sampai ke depan gudang, tertahan di depan gang. Sehingga kita memerlukan perahu karet untuk membawa ke sampai truk evakuasi. Pada saat kemarin sortir lipat di pemilu 2024 itu ada kejadian yang menarik, yaitu salah satu di antara petugas sortir lipat yang ada di gudang tersebut mengalami pingsan. Nah, kenapa nih pingsan? Ternyata dari salah satu petugas sortir ini adalah dehidrasi. Di gudang logistik itu kan ada satu harinya itu ada sekitar 250 orang petugas sortir lipat yang ada di gudang logistik, sehingga pengap gudangnya, panas. Setelah kejadian tersebut, kami menyarankan agar untuk petugas itu menambah blower atau kipas angin dan air mineral, sehingga insiden pingsan atau petugas sortir pingsan ini tidak terulang kembali. Jadi kalau teman-teman dari kabupaten lain pengawasan logistiknya kendalanya paling soal faktor alam, hujan, dan juga faktor transportasi pengiriman yang itu semua bisa dilihat. Tetapi bagaimana kalau kemudian pengawasan logistik itu persoalannya adalah tentang hal-hal yang tidak kasat mata. Nah, kisah kami di Kabupaten Kebumen juga salah satunya tidak lepas dari kisah mistik tersebut. Suatu ketika dia mengambil logistik dengan satu temannya di gudang tersebut. Awal dia masuk tampaknya suasananya menurut dia itu ramai dengan orang dan sangat terang. Tetapi setelah selesai, baru beberapa langkah keluar dari gudang, dia menengok ke belakang, ternyata sunyi, sepi, tanpa ada siapapun orang di sana. Nah, kisah-kisah tersebut kemudian tersebar di kalangan penyelenggara dan juga masyarakat sekitar. Maka dari itu, para penjaga gudang, termasuk kami, selalu berseloroh, ternyata ada berkahnya mistik di balik logistik ini, yaitu gudang logistik menjadi aman, sehingga mistik ini membawa berkah suksesnya logistik untuk pemilu 2024 kemarin.
Itulah cerita-cerita bagian dari salah satu bentuk dedikasi para pengawas pemilu demi kecintaannya kepada proses demokrasi di Indonesia. Tentu banyak sekali support yang diberikan oleh masyarakat untuk berpartisipasi, mengawasi pemilu 2024. Dan cerita-cerita tadi bagian dari catatan, evaluasi, refleksi yang memang akan kita gunakan secara bersama-sama demi perbaikan di dalam proses pemilu ataupun pilkada di masa mendatang. Salam awas.